Kocok Indonesia. Kali ini bareng aku Rosa dari marketing Kocok Pusat dan ada dua teman aku dari purchasing. Makanya adalah berbeda. Ya, silakan perkenalan diri satu-satu. Hey, saya Kumaya dari purchasing. Saya Septi dari purchasing. Oke, berarti dari purchasing semua ya dua-duanya. Purchasing. Baju dan Mbak Septi, kita baca apa sih hari ini? Judul bukunya apa sih? Is bad or apa sih? Bad or Good Habits dari Sabrina Ara. Jadi overall sebenarnya buku ini menceritakan terkait dengan menjelaskan terkait dengan habit buruk dan habit baik dari perilaku manusia. Nah, kalau kita hari ini akan membahas bab berapa ya ini? Bab 5 dengan judul energi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Sebagai makhluk sosial yang hidup berkoloni ini pasti kita kan berkelompok ya. Kayak ngapa-ngapain pasti sama manusia lain bekerja atau pasti kan sama manusia lain. Nah, ngomongin soal buku ini yang ini kan ada dua subbab ya, yang Mbak Septi dan juga Mbak Kumaya tangkap tuh apa sih overall dari sini? Ini kan yang bab pertama kan dia tuh nyeritain tentang ketika kamu menunjukkan empati yang besar terhadap orang lain, energi negatif mereka menurun dan digantikan oleh energi yang positif. Itulah ketika kamu lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu kata-kata dari Stephen Covey. Maksud dari kata-kata itu, jadi kita tuh apapun yang diomongin orang, entah itu negatif, entah itu positif, bagaimana cara kita mengambil, memfilter omongan orang itu agar ke kitanya gimana gitu loh. Jadi bukan kita yang terbawa, tapi kita yang bisa memposisikan diri kita. Seperti itu sih kalau cara mengontrol. Berarti ya memang perilaku semuanya dari orang lain nggak bisa kita kontrol, tapi yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Mengontrol ya diri kita ya. Biarlah apapun yang dilakukan orang, yang penting kita tetap mengontrol diri kita. Kalau dari Mbak Septi apa nih? Di babak pertama tuh apa sih yang terngiang dari buku ini yang masih ini? Yang tak tangkap dari bab ini tuh kayak gini. Jadi kita tuh nggak bisa ngendaliin lidah orang lain ya. Maksudnya tentang mereka mau bicara apapun tentang kita nggak bisa ngendaliin bahwa yang kamu omongkan itu harus selalu benar tentangku. Itu kan nggak bisa kita kendalikan itu. Jadi terserah mereka sih, terserah mereka mau bilang tentang baik buruknya kita, entah itu benar atau salah, itu terserah mereka. Yang penting cara kita nyikapinnya aja. Jadi kalau misalkan mereka berbicara yang itu tidak sesuai banget dengan diri kita sendiri, ya udah biarkan aja, udah biarkan. Oke, kita tangkap apa sih yang kita dapat dari hal itu. Mungkin karena dia itu ya terlalu memfokuskan dirinya untuk mengurusi kehidupan kita, misalnya kayak gitu. Mungkin dia terlalu perhatian sama kita, udah kita tangkap dari sisi positifnya aja. Kalau aku gitu nangkepinnya. Oh, oke gitu. Ini kan secara teori ya, secara teori ada di buku tuh kayak gini nih bilangnya. Kalau kita tuh harus mengubah segala sesuatu yang negatif itu untuk jadi yang positif yang bisa mengontrol diri kita. Nah, kalau dari Mbak Jo dan sama Mbak Septi ini di dunia nyata ini sudah mampu loh mengontrol diri. Ini kan soal emosi ya, mengontrol diri. Kayak apakah sudah sesuai dengan yang kita sama begini? Apakah mampu mengontrol apa yang diomongin orang? Kalau dari Mbak Jo gimana? Kalau aku sendiri sih ya, kalau menyikapi omongan orang sih aku lebih ke bodo amat ya. Jadi apapun yang mereka katakan, kalau memang itu benar ya kita harus introspeksi diri, kita harus memperbaiki diri kita biar kita itu nggak seperti itu gitu loh. Tapi ketika itu salah ya kembali lagi kita ya saya nggak mau tahu ya, bodo amat, itu bukan saya gitu loh. Mungkin kalau benar orang itu seperti itu ya udah saya terima, tapi pada dasarnya saya nggak seperti itu gitu sih kalau saya sendiri. Oke, berarti Mbak Cuma lebih bodo amat. Tapi bodo amat itu konteksnya adalah tetap mendengarkan, tetap listening. Iya, tetap mendengarkan orang itu. Misal orang itu ngomong, oh kamu tuh kayak gini, kamu loh minusnya kita apa gitu kan disebutin, ya udah kita memperbaiki diri, Cak. Sedangkan kalau memang itu memang nggak apa ya, orang ngomong oh A B C
bukan, oh kita harus sifat itu loh, bukan ada di diri kita, ya udah gitu. Ya udah bodo amat gitu loh. Kalau memang sifatnya membangun ya bakalan saya perbaiki diri, introspeksi diri, itu aja sih ya. Oke. Kalau dari Zaki gimana? Kalau tentang omongan orang gitu Iya. ya, kalau tentang omongan ke aku lebih niat. Kadang sih aku juga berusaha bodo amat seperti yang Jun bilang, tapi kadang kala ketika emosi kita tidak stabil, pasti kita juga akan emosi ya kalau misalkan ada orang yang bicara tapi itu bukan kita. Nah dari situ aku nyikapinya ya kayak udahlah, kita kontrol emosi kita, maksudnya kita luapkan emosi kita dalam diri kita sendiri. Misalkan kita ada salah satu teman yang mungkin sudah kita percaya, oke lah kita curhat ke dia, dia lo ngomong kayak gini padahal aku nggak gini. Mungkin dengan salah satu cara seperti itu, emosi kita mengenai tanggapan orang tadi bisa kayak dingin gitu loh di hati kita. Jadi meluapannya itu nggak harus dengan kita balik-balik marah, itu kan kayak sama aja, apa bedanya aku sama kamu gitu kan. Jadi kita luapkan ke yang lainnya gitu aja. Ya berarti cari teman yang sekiranya bisa mengontrol emosi kita. Iya, jadi misalkan aku nggak suka sama perkataan orang itu, oke lah aku punya temen yang dia bisa mendengarkan apa yang ada keluhanku tentang nangkepku dari orang tersebut yang bikin aku sakit hati dari omongan orang tersebut, kayak gitu aja. Oke, jadi penilaiannya itu jadi objektif ya, karena ada orang lainnya nih. Tapi orang lainnya juga tricky banget kalau misalnya kita ceritanya ke orang yang salah, jadi malah kayak jadi murah. Iya, jadinya ngomong-ngomong Iya, karena kita juga interaksi dengan banyak orang ya, kita nggak tahu dia mungkin saat ini dia bisa itu nyimpen rahasia kita, entah 1-2 bulan dengan posisi yang berbeda, mungkin ada salah kata kita, dia jadi berubah. Itu juga kita di luar emosi, di luar prediksi. Jadi lebih baik kalau kita cerita ke orang, kita nggak usah sebutin nama kali ya. Kayak hati-hati aja ya. Iya, maksudnya kayak aku ada yang itu dibilang gini tanpa nyebut yang bilang itu siapa, kayak gitu sih. Betul. Nah, ngomongin soal yang dijelasin sama Mbak Santi itu kan masalah pergaulan, masalah bagaimana kita memilih orang. Nah, di subbab kedua ini ternyata itu adalah tentang dukungan orang terdekat dari pergaulan yang tepat. Nah, dari yang dibaca Mbak Kim sama Mbak Santi dari subbab ini tuh seperti apa sih? Sudah dihitung sebenarnya sama Mbak Santi bahwa ya memang pergaulan dengan motivasi itu dari pergaulan, dan pergaulan itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau aku sendiri itu memahami pergaulan untuk saat ini tuh tidak kayak gimana ya, kalau dari 100% tuh mempengaruhi cuma 40%. Jadi aku tidak terpengaruh dengan pergaulan. Sudah di umur saat ini, kita kan kayak di 20 ke atas kan. Itu tuh sudah tidak, aku udah gak sama lagi kayak dulu waktu SMP, SMA yang kayak kemana-mana tuh kayak kamu begini, aku ikut gini. Nah, aku udah gak kayak gitu kalau aku. Kalau sekarang tuh kayak udah sangat berkurang. Jadi apa yang jadi prinsipku, apa yang jadi tujuanku tuh sudah ya matang. Kalau misalnya temanku ini, yo gak ngurus gitu. Itu kan urusanku sendiri, berarti aku ya harus jalan sendiri gitu. Kalau saya sendiri juga sama sih, kurangnya kayak gitu. Jadi kita tuh di usia melaten ini kan kita punya kita sadar diri kan ya, akhirnya udah punya tujuan gitu loh, tujuan kita itu harusnya kayak gimana gitu loh. Kita nggak selalu menonton oh teman kita kayak gitu, kita harus kayak gitu kan. Kita sendiri kan punya porsi masing-masing diri kita kan kayak seperti apa gitu loh. Dan misal ada hal-hal yang mereka memang kayak punya tapi kita pengen, kan kita juga sebenarnya merasa saya juga pengen kayak gitu, tapi kan nggak selalu kan kita tuh bisa kayak dia, dia juga dia. Istilahnya gimana ya? Intinya kita tuh kayak kita sama orang lain itu pasti beda, nggak mungkin sama gitu sih. Ya, itu dari Mbak Coba ya. Kalau dari Mbak Septi gimana? Pergaulan ngaruh ke hidupnya Septi? Pergaulan ya. Kalau bicara pergaulan kayak gini, aku jadi pingin curhat sih ya. Oke, aku curhat ya. Oke, aku curhat ini waktu aku kuliah sih sebenarnya. Jadi waktu itu terbilang kayak intinya di lingkupku ya, dari lingkupku itu ada 6 orang yang deket banget sama aku. Oke.
Nah dari 6 orang tadi itu ada aku sama temanku, jadi 2 orang yang tidak berhijab. Oke. Aku nggak berhijab sama dia. Oh dulu. Iya waktu kuliah. Nah terus dari yang 4 itu dia tuh berhijab dan selalu bilang kamu kan muslim ya, kayaknya kamu itu lebih cantik deh kalau kamu pakai hijab. Nah dari kata-kata seperti itu sering dikatakan berulang kali. Nah menurutku akhirnya pada memasuki bulan pertama, bulan kedua bergaul dengan mereka, oh ternyata itu ya ngaruh juga. Akhirnya aku sama temenku juga ikut berhijab sampai aku lulus. Jadi ada kalanya Sampai juga- sekarang dong. Oh iya dong. Kayaknya Ya ampun, aku lupa. Nah, dari pergaulan itu kan maksudnya ada sisi positifnya juga yang kita itu ya kita ambil. Jadi nggak melulu pergaulan itu kayak terpengaruh ke yang buruk, itu juga nggak selalu. Jadi tergantung kita juga sih, ada positifnya oke kita ambil, ada negatifnya oke kita buang gitu aja. Oh iya, bener. Jadi kayak jadi stimulus gitu ya, Iya. untuk berbuat lebih baik. Ya meskipun dia kayak cuma ngomong, tapi kayak rasanya mungkin awal-awal jadi kayak, oh iya sih temanku pak ide enak, mungkin awalnya enak ya, tapi lama-lama kayak sadar bahwa itu jadi bagus. Ya. Bapak aku lebih cari baik hijab. Nah, Iya. terus bukan hanya cantik sih Cak. Bukan hanya cantik sih, kayak udah apa ya? Udah dapet hidayah. Nah hidayah ini dari teman-teman sepergaulan lah. Oh iya. Jadi kalau aku sih lebih ke apa sih perbuatannya itu baik apa enggak ya? Kalau baik kita ambil, kalau enggak ya. Nah, yang contoh aku tadi kan, jadi yang baik oke lah kita lanjut. Kita terpengaruh nggak apa-apa yang baik. Tapi di sisi lain kan ada yang baik dan yang buruk, itu kan bisa dinilai ya. Iya. Tapi ada beberapa yang kayak misalnya teman sini nih, kayak misalnya aku lagi mau hemat gitu kan. Kalau Mbak Jo, Mbak Senti, itu kan bukan baik dan buruk ya, masalah hemat atau apa, itu kan masalah kondisi hidup. Nah itu teman bergaul mempengaruhi nggak? Kayak, aduh, ini apa? Mesti gitu, atau apa gitu kayak. Padahal hebat nih hari ini, gitu minggir-minggir. Niatnya hemat banget, tapi Ada teman. kayaknya iya sih. Apa ya? Berarti ada pasti kan ya? Iya. Pasti ngaruh ya? Tapi juga sih menurutku juga ngaruh. Itu tadi tergantung apa ya? Apa sih kayak gitu tuh? Bukan perbuatan ya, tergantung situasi sih kan. Situasi. Jadi bukan karena situasi juga. Situasi, toh juga masih berdebat dari sisi yang lain ya. Kalau BE apanya dikurangi apa ya? Mungkin sekarang foya-foya hedon ya. Besok puasa. Iya bisa. Jadi perkeuangan untuk 1 minggu kita rapel 1 hari. Kita Oke. selanjutnya. Oke. Tapi pernah ada cerita nggak kayak yang pergaulan teman tuh sampai membawa? Kalau pasti kan ada ya tadi kayak membawa pergaulan teman tuh sampai membawa beliau berhijab. Kalau Mbak cuma ada belum tuh sampai membawa ke arah. Misalnya kayak ternyata Mbak dulu pernah apa? Ada sih. Rokok mabuk. Enggak sih, kalau aku dulu itu emang lebih ke dulu tuh pas SMA sih nih. SMA aku itu aku mau berempat. Nah itu tuh emang anaknya pinter-pinter gitu ya. Terus dia itu kayak dari SMA kelas 2 itu udah berancang-ancang kuliah kemana gitu. Sedangkan aku tuh kayak nggak ada gitu loh. Aku tuh kemana sih gitu tuh, aku tuh nggak tahu gitu loh. Nah dari mereka tuh kayak aku tahu gitu loh. Oh akhirnya aku termotivasi dari mereka. Aku pengen juga kuliah aku juga pengen, selain itu aku pengen kuliah juga karena orang terdekatku juga, karena orang tua, karena di lingkunganku tuh ya, di lingkunganku tuh statement apa sih kayak gitu, statementnya apa sih, daerah desa kan ya, biasanya tuh kayak orang kuliah tuh apa sih kuliah itu kayak gitu kan, orang desa tuh kayak gitu biasanya langsung kayak nikah kayak gitu, lebih cewek lebih cewek itu lebih ke udahlah kamu loh cepat dihalalin aja gitu. Nah, sedangkan pemikiranku aku nggak mau seperti itu.
gitu loh. Aku tuh pengen punya karir kayak gitu. Jadi aku Mindset. mengubah mindset orang-orang yang seperti itu. Jadi aku pengen ya udahlah, aku kayaknya memang harus kuliah. Aku kayak pengen kayak temen-temenku ini udah punya tujuan kayak gitu. Jadinya di situ aku bener-bener aku mulai milih apa sih yang aku pengen nanti. Aku pengen kuliah itu jurusan apa, itu udah aku tentukan karena mereka kayak mendorong, memotivasi gitu loh. Udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, malah jauh-jauh. Itu tuh udah kayak mereka udah planning banget gitu loh. Sedangkan aku juga baru ketika mereka baru termotivasi ketika mereka seperti itu gitu. Kalau aku seperti itu. Berarti sedikit banyak kata pepatah apa namanya, kalau kamu temenan sama tukang parfum ya lu ikut wangi. Tapi Iya. kalau lu temenan sama apa? Kayak orang gimana ya? Kuah sate kan pasti juga kena asam sate. Iya. Sedikit banyak benar ya. Kayak pasti kita juga akan cipratan efek-efek itu. Iya. Yes benar. Tapi semoga saja di kedepan-kedepannya kita bisa dapat apa ya? Pergaulan yang apa ya? Lingkungan yang positif. Jadi kayak membawa kita ke arah yang positif juga. Ya, atau kalau nggak gitu, kalau misalkan lingkungan yang negatif, kita bisa membawa mereka ke arah yang lebih positif. Bukan kita yang Kita yang ikut ya? Iya. Kita yang membawa gitu ya. Bukan kita yang ikut. Kita yang ikut kayak jangan dong. Kita yang membawa ke arah yang positif. Jadi pilihannya ada dua. Dapat lingkungan yang positif atau kita membawa lingkungan kita yang kurang positif itu ke arah yang positif. Gitu. Nah, kalau itu kan dari ini ya, lingkungan. Kalau tadi yang bab pertama kan tadi komentar negatif ya. Komentar negatif dijadikan sebagai motivasi kita yang kontrol. Kalau punya cerita nggak kayak dulu tuh pernah ada cemoohan apa, terus kayak sekarang tuh sampai nempel sampai sekarang, terus kayak jadi motivasi gitu ya, jadi berubah atau apa? Ayo ini share kolaborasi. Ya, aku sih lebih ke waktu itu dari keluarga sih ya, dari keluarga. Oh yang dalam keluarga sendiri. Ya, keluarga sendiri gitu. Itu kan kan kita kan di kalangan. Saya kan di sini kan merantau ya. Saya itu aslinya dari desa guys ya. Jadi Saya mau jadikan gitu. kita sama ya. Kita sama. Gitu ya. Orang desa yang merantau ke kota. Oke, jadi mereka itu mungkin apa ya? Kalau dibilang nggak mampu sih ya mungkin nggak mampu ya, kayak mereka itu dengar saya tuh pengen kuliah itu kayak mereka kayak masa sih bisa, emang bisa orang tua mau membiayai kayak gitu. Nah itu tuh kayak aku tetap dari situ loh, aku tuh bisa walaupun orang tua aku tuh nggak punya, aku bisa gitu. Aku akhirnya mencari itu, membuktikan hal itu. Jadi omongan orang itu ya bisa menjadi motivasi banget gitu loh. Kalau kita itu bisa nggak seperti yang mereka omongin, walaupun orang tua kita nggak punya, tapi kalau kita mau berusaha pasti ada jalannya. Itu sih kalau aku. Mantap betul pakai itu. Keren. Ya akhirnya bisa kuliah juga kan kayak gitu. Mbak Setia ada? Apa ya, Cak ya? Terlalu banyak cemoohan. Iya. Aku harus bingung menceritakan yang mana. Aku ada sih, aku ada. Sebenarnya orangnya nggak terlalu dekat juga. Kayak cuma apa ya? Bukan cuma sih. Beliau tuh bukan guruku. Tapi kayak apa ya? Orang yang biasa di Sanggar kan dulu ada lagi di SMA yang kayak drama. Kayak apa kan? Nah beliau tuh guru ya pelatih teater gitu lah. Nah aku tuh pernah kebetulan satu proyek dan kita kerja sama dengan beliau. Terus waktu kayak ada budget gitu kan, terus kayak aku apa gitu, ngomong ini mas katanya gini, terus kayak orangnya diem gitu kan, terus dia bilang tidak respon. Iya diem, kenapa masih ini masih mungkin masih mikir kayak diem gitu kan, karena kalau diem dia kayak bilang apa namanya banyak ngomong tanpa humor gitu. Kayak dia mau ngomong aku tuh banyak ngomong. Kayak banyak aku menjelasin. Kayak aku tuh kayak aku kayak kalau itu nggak pernah ada yang selesai, aku banyak ngomong. Terus kayak aku nonton gitu guys. Iya. Tapi semenjak saat itu ini sih aku jadi kayak mengevaluasi diri bahwa kayaknya emang aku dulu kebanyakan ngomong deh gitu. Kayak ya mungkin aku kebanyakan ngomong kosong. Jadi orang-orang tuh sampai kayak muak gitu sama aku. Jadi ya udah aku kurang-kurangin. Jadi itu Jadi itu sekarang gitu lah.
sangat mengganggu dan annoying bagi orang lain gitu. Kayak coba deh kamu tuh beraksi dulu baru masuk ngomong dulu. Jadi sekarang lebih berbobot ya? Iya. Kalau tuh kayak ya ada tindakannya juga, ya, ada bobotnya. Itu sih kalau dari aku. Nah, ada cerita lagi. Jadi kayaknya nanti kayak ngasih dong. Nah itu sih. Kalau di lingkungan kerja menurut Mbak Cung sama Mbak Septi aman nggak pergaulan dan ininya lingkungan? Apa ada yang mengganggu? Wah, ini layak apa enggak ya untuk diceritakan? Ya nggak apa-apa dong, karena menceritakan lagi itu kan juga ini ya apa namanya ini ya. Dan kan teman-teman sudah ini bisa mengontrol diri, kan tadi teman-teman udah bilang mengontrol diri bergabungan, jadi nggak masalah mau nilai baik atau buruk. Kalau di pekerjaan gimana sekarang? Kamu dulu deh, gimana? Ayo. Sama tanya kayak gini nih. Loh, Gitu ya. Kalau saya sih lingkungan kerja sih ya apa ya? gitu ya? Iya, cuma malu gitu. Ya ampun, lebih ke jujur saja kalau di lingkungan kerja saya lebih milih-milih sih kok. Soalnya gimana ya? Kan kita nggak tahu kan biasanya nih di dunia kerja tuh banyak muka dua gitu kan. Jadi Yakin cuma dua? Yakin cuma dua? orang yang bersuka berapa. Jadi aku lebih berhati-hati kalau ngomong sih ya. Soalnya Pernah ada kejadian ya? oh iya jadinya dengan pengalaman itu kita bisa mengontrol bagaimana kita bicara gitu loh guys. Jadi itu sebenarnya nggak cuma kerja aja ya. Kan gimana itu dia harus melihat kita juga itu orang bisa jaga saja ya. Ini apa bisa aja ya? Bisa ya kompromi nggak ya? Ini Cerita. Kalau aku sih lebih ke mulut-mulutnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyakiti hatiku ya. Oh, yang kayak orang yang ngomongin los gitu ya. Sebenarnya sih bukan bukan masalah cepat ceplos, enggak bukan masalah cepat ceplos. Terkadang itu gini, misalkan kita nggak kenal ya sama orang, aku baru kenal sama kamu Cak, aku baru kenal sama kamu, berarti kan kita harus hati-hati, kita harus baca dulu kamu tuh karakternya kayak apa. Nah, kadang itu ada sebagian orang itu yang nggak mikir kayak gitu, jadi misalnya dia itu kayak suka ngomong ceplas-ceplos, nah kamu tipe orang yang nggak bisa kena omongan ceplas-ceplos, dan aku juga sama kamu itu belum kenal, kita baru sama-sama baru gitu. Oh iya. Nah, kayak gitu kan perlu dikontrol lagi nggak sih? Kecuali kalau kita udah lama kayak gini, kita udah lama. Aku kenal kamu tuh nggak akan terpengaruh oleh sakit hati omonganku lah. Kamu juga nggak akan terpengaruh sama pedasnya omonganku. Nah, oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang kita baru kenal, fase kita pertama kenal, kita kan harus baca dulu. Ini orangnya kayak gimana? Aku harus gimana? Kan kayak gitu sih. Iya, Jadi apa ya? Berarti lebih ke menempatkan diri Ya, kita tahu dulu orangnya itu gimana. Jadi nggak asal kita bawaannya kayak omongan kita itu pedas gitu ya. Nggak terus berarti kita ketemu orang baru kita pedesin semua, kan nggak semua orang suka pedes. Ya, dari Pak Sumar. Iya. Iya. Pokoknya ini ya, pokoknya kamu dari kita tapi sih berarti tiap kita treatment orang tuh beda-beda. Tergantung ya bagaimana orangnya. Kita lihat dulu, jadi lawan bicaranya juga kayak gitu sih. Nah itu tadi beda buku dari kita sebenarnya lebih banyak curhat dan sharing ya, tapi nggak apa-apa. Karena berarti artinya buku Is Bad or Good Habit ini benar-benar relate dengan kehidupan kita kalau baca. Ya semoga bisa memberikan dampak yang baik untuk kita semuanya. Tapi ini masih ada bab berikutnya. Masih banyak lagi. Insya Allah kita akan bahas di next episode. Jangan lewatkan kita bertiga. Kalau kita hari lagi ya, kalau ini sama lagi ya. Sama ya udah baik. Oke, jadi itu aja dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.